Selamat datang. Oke, hari ini kita punya sesuatu yang benar-benar istimewa buat Anda. Ini bukan berita biasa, tapi lebih kayak bocoran laporan intelijen. Tanggalnya bahkan untuk besok. Anggap aja ini tiket VIP untuk melihat apa yang terjadi di balik layar geopolitik. Tepat sekali. Misi kita kali ini tuh membongkar sebuah rencana keuangan raksasa dari Amerika Serikat, yang tumpuannya Bitcoin. Dan yang paling menarik, laporan ini berargumen bahwa seluruh bangunan megah ini bisa runtuh. Dan runtuhnya bukan karena krisis di Wall Street atau skandal politik kan? Bukan sama sekali. Tapi karena, yaitu, kemajuan teknologi di sebuah pabrik semikonduktor di Tiongkok. Sumber kita ini satu laporan analisis resiko yang padat banget dan terus terang cukup bikin bulu kuduk berdiri. Pertanyaan besarnya gini, gimana kalau kunci dominasi keuangan global di abad ke-21 itu udah nggak lagi disimpan di brankas bank sentral, tapi terukir di atas sepotong silikon super canggih? Nah, pertanyaan itu adalah inti dari semuanya. Laporan ini pada dasarnya menguraikan sebuah pertaruhan triliunan dolar. Kita akan lihat gimana keamanan Bitcoin, aset digital paling terkenal di dunia, ternyata nggak cuma bergantung pada kriptografi, tapi juga pada hukum fisika. Dan, ya persaingan sengit antar negara buat bikin chip terkecil dan tercepat di planet ini. Oke, mari kita bongkar ini dari awal. Apa sih sebenarnya rencana besar Amerika ini? Laporan ini menyebutnya arsitektur baru hegemoni finansial. Kedengarannya, megah banget. Semuanya dimulai dengan satu RUU yang sangat berani. Bitcoin Act. Ini kan pada dasarnya menjadikan Bitcoin aset cadangan strategis nasional ya. Ini bukan sekedar iseng beli beberapa koin kan? Skalanya pasti masif. Jauh lebih masif. Rencananya itu sangat-sangat spesifik dan strategis. Pertama, soal akuisisi. Departemen Keuangan AS, US Treasury, itu dikasih mandat buat beli 1 juta Bitcoin selama periode 5 tahun. 1 juta. 1 juta. Untuk ngasih gambaran ya, itu sekitar 5% dari total pasokan Bitcoin yang akan pernah ada. Langkah ini secara instan bakal bikin pemerintah AS jadi paus atau whale dominan di pasar. 1 juta Bitcoin. Itu target yang gila sih. Tapi yang langsung kepikiran sama saya bukan soal uangnya, tapi keamanannya. Gimana mungkin sebuah negara bisa nyimpan aset digital senilai triliunan dolar tanpa ada yang bisa merampoknya atau salah transfer gitu? Ini kan beda sama nyimpen emas batangan di Fort Knox, ya kan? Pertanyaan yang bagus banget. Dan itu inti dari pilar kedua rencana ini, penyimpanan. Aset ini nggak akan disimpan di satu tempat. Mereka akan bangun yang namanya Strategic Bitcoin Reserve atau SBR. Bayangin, ini bukan sebagai satu brankas, tapi jaringan brankas digital super aman. Istilah teknisnya cold storage, dan ini tersebar di berbagai lokasi rahasia di seluruh Amerika. Tujuannya ya buat meminimalkan risiko. Jadi kalau satu lokasi diserang, yang lain tetap aman. Tepat. Dan ada aturan main yang ketat banget. Bitcoin ini dikunci selama 20 tahun. Nggak boleh dijual, nggak boleh diperdagangkan. Kecuali untuk satu tujuan spesifik, melunasi utang negara. Oke, rencananya ambisius. Tapi pertanyaan terbesar yang selalu muncul, dari mana uangnya? 1 juta Bitcoin itu kan nggak murah. Apa mereka bakal naikin pajak? Atau cetak lebih banyak dolar dan, ya, bikin inflasi? Nah, disinilah bagian paling cerdik dari rencana ini. Yang juga paling kontroversial, mereka nggak melakukan keduanya. Ini rekayasa neraca keuangan yang kreatif banget. Gini cara kerjanya. Saat ini, Bank Sentral AS, The Fed, itu megang sertifikat emas yang nilainya masih pakai harga dari tahun 1973, sekitar $42 per ons. Kuno banget. Tunggu. 42 dolar. Harga emas sekarang kan udah ribuan dolar per ons, ya kan? Tepat. Sekarang harganya udah di atas $2.700. RUU ini bakal memaksa The Fed untuk menilai ulang emas itu ke harga pasar saat ini. Selisih keuntungannya yang tiba-tiba muncul di pembukuan dan nilainya ratusan miliar dolar itu diserahkan ke Treasury. Jadi dana segar inilah yang dipakai buat beli Bitcoin di pasar. Betul. Jadi secara strategis, AS mengubah keuntungan di atas kertas dari emas selama 50 tahun terakhir menjadi emas digital abad ke-21. Wow, kedengarannya kayak akal-akalan akuntansi tingkat tinggi ya. Apa ini legal? Maksud saya, ini kan sama aja kayak menciptakan uang dari aset yang udah ada,
terus dipakai buat beli aset yang fluktuatif banget, kayaknya banyak deh pihak yang bakal menentang keras langkah ini. Oh, pasti. Pasti akan ada perdebatan sengit. Pendukungnya bakal bilang ini langkah jenius buat diversifikasi aset negara tanpa cetak uang baru. Tapi kritikusnya ya akan menyebut ini trik sulap keuangan yang beresiko. Tapi menurut laporan ini, ya begitu cara mereka mendanainya. Oke, jadi mereka pada dasarnya mengubah emas tua jadi emas digital. Cerdik, tapi pas saya baca laporan ini, ada satu bagian lain yang bikin kaget, yaitu peran stablecoin. Saya selalu nganggap USDT atau USDC itu ya cuma dolar versi digital. Tapi laporan ini menggambarkannya sebagai semacam bom waktu di dalam pasar utang AS. Kok bisa gitu? Karena mereka adalah pilar kedua yang krusial, tapi juga rapuh. Gini, supaya sebuah stablecoin bisa dipercaya nilainya 1:1 sama dolar, penerbitnya kan harus punya cadangan aset yang aman. Dan aset paling aman di dunia itu apa? Ya, surat utang pemerintah AS atau T-bills. Nah, secara kolektif, perusahaan kayak Tether dan Circle itu udah beli lebih dari 100 miliar dolar T-bills. Jumlah ini setara dengan total kepemilikan negara maju kayak Jerman. Jadi, tanpa sadar, dunia kripto udah jadi salah satu pembeli terbesar utang Amerika. Persis. Mereka secara efektif jadi pembeli terakhir utang AS, ngisi kekosongan pas negara-negara kayak Tiongkok dan Jepang mulai ngurangin pembelian mereka. Tapi disinilah kerentanannya. Stablecoin itu kan pada dasarnya rekening bank digital yang nggak diasuransikan. Pengguna bisa narik uang mereka kapan aja. Kalau suatu hari terjadi krisis kepercayaan, misalnya ada rumor cadangannya nggak cukup, bisa terjadi bank run massal. Orang-orang bakal rame-rame nuker stablecoin mereka balik ke dolar. Dan untuk memenuhi permintaan itu, penerbitnya harus jual cadangan mereka, yaitu T-bills. Benar, mereka bakal terpaksa jual T-bills dalam jumlah besar ke pasar. Ini bakal menekan harga surat utang, naikin suku bunga, dan bisa memicu yang namanya doom loop atau lingkaran setan di pasar obligasi AS. Makin banyak T-bills dijual, makin panik pasarnya, dan makin banyak orang narik uang dari stablecoin. Ini bom waktu finansial. Nah, disinilah ceritanya jadi. Bener-bener gila. Karena laporan ini bilang pemicu ledakan bom waktu itu bukan dari Wall Street, tapi dari lapisan yang jauh lebih fundamental. Perangkat kerasnya, semikonduktor. Keamanan jaringan Bitcoin itu kan bergantung pada kompetisi komputasi yang disebut Proof of Work. Dan di kompetisi ini, yang menang adalah yang paling efisien. Tepat sekali. Efisiensi adalah segalanya. Ukurannya itu Joule per terahash atau JTH. Semakin kecil angkanya, semakin bagus. Dan angka ini berhubungan langsung sama seberapa kecil transistor yang bisa dicetak di atas chip penambangan atau ASIC. Saat ini, industrinya ada di era chip 5 atau 3 nanometer. Efisiensinya sekitar 20-30 JTH. Tapi ini akan segera usang. Karena lompatan berikutnya adalah ke 2 nanometer yang disebut laporan ini sebagai cawan sucinya. Betul. Chip 2nm ini bukan sekedar peningkatan biasa. Ini lompatan kuantum. Laporan ini memperkirakan efisiensinya bisa di bawah 10 JTH. Artinya, pihak manapun yang bisa produksi chip ini secara massal dan memonopolinya bisa menambang Bitcoin dengan biaya listrik yang jauh lebih murah. Mereka bisa bikin semua penambang lain yang pakai teknologi lama jadi rugi dan bangkrut. Ini situasi pemenang mengambil semua. Dan disinilah letak masalah strategis bagi AS. Mereka merancang seluruh strategi keuangan ini, tapi mereka nggak bisa produksi chip secanggih ini di dalam negeri. Kayaknya ini kelalaian yang fatal banget. Sangat fatal. Laporan ini menyoroti gimana pabrik TSMC di Arizona misalnya, teknologinya itu ketinggalan beberapa generasi dari pabrik induk mereka di Taiwan. Ini menciptakan celah yang bisa dieksploitasi. Dan laporan ini menunjukkan gimana Tiongkok lagi berupaya mati-matian buat eksploitasi celah ini, melalui apa yang mereka sebut Proyek Manhattan versi semikonduktor mereka. Jadi, gimana cara mereka ngejar ketertinggalan teknologi puluhan tahun itu dalam waktu singkat? Apa dengan nyuri cetak biru? Bukan sekedar cetak biru. Menurut laporan ini, katalisator terbesarnya adalah pembelotan. Bukan sembarang pembelotan, tapi pembelotan teknisi-teknisi kunci dari ASML. Itu perusahaan Belanda yang memonopoli mesin litografi EUV, satu-satunya mesin di dunia yang bisa bikin chip canggih ini. Para teknisi ini bawa sesuatu yang tak ternilai. Pengetahuan tak terdokumentasi atau tacit knowledge. Oke, tacit knowledge. Apa maksudnya itu? Kayak resep rahasia gitu? Nah, analogi yang bagus.
Anggap aja gini deh. Anda bisa punya semua bahan terbaik di dunia buat bikin kue. Bahkan resep paling detail dari koki ternama. Tapi tanpa koki yang punya perasaan kapan adonan udah pas atau kapan panas ovennya tepat, kemungkinan besar hasilnya gagal. Tacit knowledge itu intuisi, pengalaman, trik-trik yang nggak ada di buku manual manapun. Para teknisi ini tahu cara merakit dan mengkalibrasi mesin super rumit itu. Jadi dengan membawa orang-orang ini, Tiongkok bisa memotong waktu riset mereka secara drastis. Persis, pengetahuan ini, menurut laporan, bisa memangkas waktu R&D Tiongkok dari 1 dekade menjadi mungkin cuma 2-3 tahun. Prediksi paling mengerikan dari laporan ini adalah Tiongkok bisa mencapai produksi massal chip 2 nm pada tahun 2026-2027. Jauh lebih cepat dari perkiraan siapapun. 2026, itu kan sebentar lagi. Benar-benar menakutkan. Oke, jadi mari kita mainkan skenarionya. Tiongkok berhasil bikin chip 2 nanometer. Apa yang terjadi selanjutnya? Laporan ini menyajikan urutan kejadian yang mereka sebut kill chain atau rantai pemusnah. Mari kita telusuri langkah demi langkah. Skenario ini adalah serangan 2 cabang yang terkoordinasi sempurna. Serangan ke perangkat keras Bitcoin dan serangan ke sistem keuangan AS. Fase 1 dan 2 itu, serangan pembuka dan monopoli hash rate. Tiongkok, dengan chip 2 nanometer eksklusif mereka, mulai produksi mesin penambang super efisien ini secara massal di dalam negeri. Tunggu, kalau saya jadi mereka, saya akan jual mesin-mesin ini ke seluruh dunia dan dapat untung miliaran dolar. Nah, justru disitulah letak pemikiran strategisnya. Mereka nggak melakukan itu. Sebaliknya, mereka memberlakukan embargo ekspor total untuk mesin ini ke AS dan sekutunya. Alasannya, keamanan nasional. Mesin-mesin canggih ini malah dinyalakan serentak oleh pool penambangan yang berafiliasi dengan negara Tiongkok. Akibatnya, hash rate global bergeser drastis. Dalam sekejap, Tiongkok bisa menguasai lebih dari 55% jaringan. Penambang di AS dengan mesin usang mereka tiba-tiba nggak profitable lagi, terpaksa mati satu persatu. Dan begitu mereka menguasai mayoritas jaringan, mereka masuk ke fase ketiga. Serangan integritas. Selama ini yang saya tahu, buat menyerang Bitcoin, itu harus bisa batalin transaksi atau curi koin. Tapi laporan ini bilang mereka bisa melakukan sesuatu yang lain, cuma dengan menyensor transaksi. Tepat. Ini serangan yang jauh lebih elegan dan merusak. Dengan kendali mayoritas, para penambang Tiongkok secara kolektif bisa sepakat untuk menolak memvalidasi transaksi apapun yang berasal dari alamat-alamat cold storage milik Treasury AS. Gila, jadi asetnya dibekukan gitu aja. Nggak perlu dihack, Bitcoin milik AS itu nggak hilang, nggak dicuri, tapi cuma jadi pajangan. Mereka bisa membekukan aset negara lain tanpa menembakkan satu peluru pun. Itulah inti serangannya. Strategic Bitcoin Reserve milik Amerika secara efektif dilumpuhkan. Asetnya ada di sana, di blockchain, tapi nggak bisa dipindahin, nggak bisa dipakai. Ini akan menghancurkan narasi utama Bitcoin sebagai aset yang bebas sensor. Kepanikan global bahkan melanda, dan harganya anjlok. Jadi, tepat saat pasar kripto lagi panik dan kacau balau, mereka melancarkan serangan kedua di pilar yang lain. Persis. Ini fase keempat, serangan finansial. Di tengah kekacauan itu, Tiongkok secara terbuka mengumumkan mereka menjual sisa surat utang AS mereka, ratusan miliar dolar. Ini bakal memicu kepanikan di pasar obligasi global. Dan ingat bom waktu yang kita bicarakan tadi? Stablecoin. Tentu saja. Saat pasar obligasi anjlok, nilai cadangan T-bills mereka juga ikut anjlok. Benar. Stablecoin bakal mulai kehilangan patokannya sama dolar atau dipeg. Mungkin nilainya jadi 98 sen, lalu 95 sen. Ini bakal memicu bank run massal yang kita simulasikan tadi. Jutaan orang akan mencoba menukar stablecoin mereka dengan dolar, memaksa penerbitnya jual lebih banyak T-bills ke pasar yang sudah terbakar. Doom loop itu terpicu. Pasar utang AS masuk ke spiral kematian. Luar biasa. Jadi serangan ke Bitcoin memicu krisis kepercayaan yang kemudian dipakai buat meledakkan bom waktu di pasar utang AS. Lalu, apa fase terakhir dari rantai pemusnah ini? Fase kelima, yang paling ambisius, kudeta mata uang. Saat dolar AS dan Bitcoin sama-sama lagi krisis kepercayaan parah, Tiongkok maju dan menawarkan alternatif yang udah mereka siapkan bertahun-tahun. Project Meme Bridge.
Ini infrastruktur pembayaran global baru didukung oleh chip canggih buatan mereka sendiri. Infrastruktur ini memungkinkan negara-negara di seluruh dunia buat dagang komoditas penting kayak minyak dan gas pakai yuan digital atau e-CNY. Sepenuhnya melewati sistem SWIFT dan sistem keuangan AS yang lagi runtuh. Mereka menawarkan jalan keluar. Ringkasnya, argumen utama dari laporan ini tuh tajam dan sederhana banget ya. Amerika sedang membangun gedung pencakar langit finansial di atas fondasi perangkat keras yang tidak mereka kendalikan. Kerentanan terbesarnya bukan volatilitas harga Bitcoin, tapi kedaulatan rantai pasokan semikonduktor mereka sendiri. Jadi, intinya sebenarnya sederhana. Punya cadangan Bitcoin triliunan dolar itu percuma kalau mesin yang jaga keamanan jaringan itu dibuat dan dikendalikan oleh lawan strategis Anda. Itu bukan benteng keamanan, itu ilusi. Anda ngasih kunci rumah Anda ke orang yang mungkin mau merampok Anda. Makanya laporan ini ditutup dengan 3 rekomendasi mendesak. Pertama, hentikan pembelotan SDM kunci dari perusahaan seperti ASML. Kedua, kasih subsidi masif buat mempercepat produksi chip 2 nanometer di dalam negeri. Dan ketiga, regulasi stablecoin secara ketat. Perlakukan mereka seperti bank. Laporan ini ngasih gambaran yang jelas banget ya tentang gimana peta kekuatan geopolitik di abad ke-21 lagi digambar ulang. Ini bukan lagi cuma soal siapa yang punya tank paling banyak atau cadangan dolar terbesar, tapi tentang siapa yang mengendalikan aliran elektron di atas kepingan silikon tercanggih di dunia. Sebuah pergeseran paradigma yang sangat fundamental, dan banyak negara kayaknya belum sadar. Dan ini satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Seluruh skenario mengerikan dalam laporan ini kan fokusnya pada serangan oleh sebuah negara bangsa yang kuat. Tapi coba bayangkan sejenak. Apa yang terjadi kalau lompatan teknologi semacam ini, kemampuan untuk menciptakan kekuatan komputasi yang jauh lebih unggul, nggak jatuh ke tangan pemerintah, tapi ke tangan seorang individu jenius atau sebuah perusahaan swasta yang sangat kuat dan nggak punya loyalitas pada negara manapun? Siapa yang akan meminta pertanggungjawaban mereka?